Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabiha wa la mithla wa la nidalah wala hadda wala dussata wala a'ba'alah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyil 'azim al-qaili fi muhkami kitabih wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayuhu 'inda rabbika makruha. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat di atas ditegaskan bahwa seseorang akan dihisab atas pendengaran, penglihatan, dan hatinya sebagaimana ia akan dihisab atas seluruh anggota badannya. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik. Dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat di atas adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan. Karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung-gunung tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nasi, rawahu Muslim. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal dia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihi salam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun,
Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Sedangkan jenis kedua dari orang takabur adalah seorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkan mereka. Karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya atau lebih tampan dari mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong padanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengalaman sehingga ia merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan kau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Jangan kau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan dan rasa bangga diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi, kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang-gudang tempat menyimpan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya. Kemudian jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukan-pasukannya. Kemudian apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak, karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak. Sungguh
ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Hadirin, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita. Karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikan, dan akhir diri kita adalah seonggak bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkan dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan, ilmu, harta, dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya, tetapi itu semua adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Oleh karenanya, hendaklah ia bersyukur kepada Tuhannya, mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadhu, rendah hati, karena tawadhu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innakum latawfuluna an afdalil ibadah at-tawadhu." Rawahul Hafidhu Ibnu Hajar fil Amali. Sesungguhnya kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu, bersikap rendah hati. Hadis riwayat Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Amali. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, tawadhu, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan. Akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa radallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa anil aimmatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i wa salihin. Amma ba'd, faya ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim fattaquh wa'lamu annallaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim, faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين
غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر.